Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Bapak Ibu pengurus yang sama kita hormati, dari ketua hingga kepada imam tetap kita yang sudah mengimami sholat subuh kita berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu semua jamaah subuh yang pagi hari ini masih istiqomah untuk mengikuti sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan istiqomah Bapak Ibu sampai akhir hidup kita semua. Ya Nabi. Istiqomah kan ayahnya kawan. Istiqomah ibadah, istiqomah ke masjid, istiqomah bersedekah, istiqomah menjaga silaturahim, istiqomah namanya maksudnya.
Semua jawab meraih prestasi. Kalau meraih prestasi itu asal usaha maksimal wa penuhi kriterianya, insyaallah dapat prestasi. Cuma mempertahankan prestasi itu yang sulit. Jadi lebih sulit mempertahankan daripada meraih. Ya nak, semuanya negara merdeka, mempertahankan kemerdekaan itu nampak ya. Wajahnya merdeka, tapi negari terluar. Itu, ya nak, aturan justru menjajah. Ya, pulau terjual, negari terjual, awak senang terjual Pak. Saya lah kecepatan. Orang nunggu waktu saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga terus keistiqomahan. Sampai dalam sebuah riwayat disebutkan al-istiqamah, istiqomah atau berkelanjutan atau berkesinambungan, khairum min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 prestasi. Biar cie tapi berkelanjutan daripada 1000 sakali. Pak Ibu baca Quran sehari biar 5 ayat, tapi setiap hari ada 5 ayat. Daripada sehari 30 juz bisa kalinya. Ya kan? Biarlah 5 ayat, rutin. Setiap hari tidak pernah tinggal 5 ayat. Itu akan lebih baik. Maka dosa banyak. Biarlah 1 ayat sehari, tapi apa? Gitu. Kau targetnya 10 surat. Jadi ayat itu nggak lalu gitu. Biarlah 1 ayat. Jadi kalau target awak banyak, awak bosan dulu. Tapi kalau ayat, tambah yakin. Dari kini sampai itu dari hari deko ayat misalnya terus istiqomah, banyak ayat dapat dia. Itu butuhnya istiqomah. Pak Ibu, salah satu bentuk istiqomah kita hari ini, kita melanjutkan hadis yang ketiga. Hadisnya terkait dengan arkanul Islam. An Abi Abdurrahman ibni Amr bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdurrahman bin Umar bin Khattab. Apa katanya? Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mendengar itu pasti dah kebak, ya kan? Kalau katanya masih jauh. Jadi kalau awak mana yang mendengar, berarti itu dah oke. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda. Di hadis yang lain tidak pakai qala, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata. Jadi kalau pakai yaqulu berarti jale di situnya mana teman-teman. Tapi kalau qala itu berarti masih katanya. Itu makanya salah satu yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulullah adalah qila wa qala. Qila wa qala. Itu yang tidak disukai oleh Rasulullah. Qila wa qala. Menyampaikan informasi tapi masih katanya. Coba kalau ada informasi jangan katanya. Ambo mana mencari terbaru mantap. Ambo mana mendengar ya. Ambo mana mencari ya. Itu baru informasi bagus. Tapi kalau kata sianun itu darjah itu. Jangan ada. Itu makanya perlu tabayun. Kalau Bapak Ibu dapat informasi kata sianu itu anu. Itu perlu Ibu tabayun dulu. Tapi kalau ambo mana mencari apa? Yudisinan berboyo. Itu yang tak beritahu. Baik Indonesia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah SAW kadang menyampaikan hadis itu memang didengar langsung oleh para sahabat. Termasuk Umar bin Khattab. Itu termasuk orang yang paling dekat. Kebetulan hidupnya di masa Rasulullah. Kalau kita udah jauh masalah, ada sekian generasinya. Apa kata Rasulullah SAW? Bunyal Islam. Bunya didirikan. Apa bu? Didirikan atau dibangun. Dibangun. Al-Islamu agama Islam. Jadi agama Islam pun dibangun, didirikan ala khomsin atas 5 perkara. Atas berapa bu? 5. Jadi awak kalau beragama Islam tu nan 5 harus takut. Nan 5 Anam pertama kece Rasulullah. Syahadati. Bersaksi. Bersaksi. Allah ilaha illallah. Allah ilaha illallah. Allah sesungguhnya tidak ada ilaha Tuhan illallah kecuali Allah. Jadi Islam awak Bapak Ibu kalau ingin bananya diterima oleh Allah Islam awak Bapak Ibu nampak tamu awak harus menguatkan keyakinan awak bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya Bu, Ibu ada nak misalnya dalam hati Ibu rasa-rasa ada Tuhan selain Allah itu ada nak? Itu mana malah? Tak payah Ibu
kudu Tuhan jalan Allah. Kalau masih ada itu Pak Ibu, itu alun tagok lah Islam awak. Tagok itu tu. Pak Ibu kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini solat memuya, walaupun dia solat. Tapi kalau masih meyakini ada dalam hatinya Tuhan selain Allah, walaupun ia salat, maka Islamnya alun rancang, alun dan salat. Semuanya perlu ditanamkan itu, Pak Ibu, keyakinan itu. Sampai dalam surat Muhammad ayat 19 itu Allah mengatakan, fa'lam, maka kenalilah oleh annahu, sesungguhnya dia Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi Pak, kalau apa ingin lebih kenal dengan Allah, sering-sering baca la ilaha illallah. Ya Bu, nak dulu baca la ilaha illallah bila tiap sebentar. Tak tu kalau tiap sebentar. Selesai sholat, kalau ada waktu zikir la ilaha illallah baca. Sebab Rasulullah itu pernah mengatakan dalam sebuah riwayat, afdhalul dzikri la ilaha illallah, sebaik-baik zikir atau yang lebih utama zikir kita itu, kata Rasulullah, la ilaha illallah. Ini zikir yang paling tinggi kelasnya itu ya la ilaha illallah. Setelah Bapak Ibu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jangan tinggal la ilaha illallah. Karena zikir yang utama kepada Rasulullah itu. Maka bisa utama. Satu, karena la ilaha illallah itu selain dia kalimat zikir, dia juga merupakan ayat Al-Quran. Jadi ketika Bapak Ibu membaca la ilaha illallah, maka Bapak Ibu sedang membaca Al-Quran. Itu makanya Bapak Ibu yang tak bisa baca Quran, yang nggak bisa ya, kalau memang benar-benar nggak bisa baca Quran, maka seindah-indahnya baca Quran Bapak Ibu dengan membaca la ilaha illallah. Berapa luar itu? Membaca la ilaha illallah itu pahalanya 122. Sekali saja Ibu baca la ilaha illallah dapat pahala 120. Dari mana rumusnya Pak? Rumusnya la ilaha illallah itu hurufnya ada 12. Sedangkan satu huruf kecek Rasulullah, kalau kita membaca Al-Quran nilainya 10 kali 2 lah. Nak kalah mak dari pahala ikut tu. La ilaha illallah sekali sini baca tu dapat pahala 120. Boleh sampai 100 kali Ibu baca. Sama lalu tu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu dari rumah menuju surau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila saya dari mana? Pertanyaan ini sudah ada mulai apa jalan. Lekan
naik berjalan padahal awak zikir kan. Iya. Baik yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadangga dewa lah. Tapi tetap mencari jalan kok. Amigo dek berzikir nak mencari jalan ni. Tibolon dah gawak le. Kalau kamu barang jalan sama zikir tak cari kiri kanan. Jangan mendudu saja. Mentang-mentang lah zikir la ilaha illallah maluju saya malimte. Itu berbahaya kalau dia buat. Baik yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kekuatan akidah kita itu nomor satu. Nomor satu. Jadi kalau akidahnya kuat, keyakinannya kuat, maka dengan sendirinya badan ini akan tergerak. Bapak Ibu kan pagi kamu sholat, melangkah kaki Bapak Ibu dari rumah kamu sholat. Aku, Bu, Ibu melangkah kaki ke sebelah. Dia ada keyakinannya kalau ambo sholat berjamaah pahala sekian ambo dapat. Kalau tidak yakin model itu, Ibu tidak akan mungkin Ibu langkah kaki hari ini untuk sholat subuh berjamaah. Sebab sholat subuh itu kan sedang lama-lama awak lalu. Ya tahu. Tapi dia keyakinan tadi nan lalu lama awak tinggal. Jadi keyakinan itu yang membuat gerak fisik awak. Baik yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebuah riwayat dalam kitab Tanqihul Qaulil Hadith. Apa dikatakan? Man qala, siapa saja yang bisa mengucapkan fi akhir hayati, di dalam akhir hidupnya, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, wajabat lahul jannah, maka dijamin dia wajib masuk surga. Jadi Bapak Ibu, dengan membiasakan dari sekarang kita membaca la ilaha illallah, harapannya nanti ketika kita sakaratul maut, kalimat itu puluh dan terjawab. Sebab Rasulullah menjaminkan kalaulah kita mampu nanti ketika kita sakaratul maut itu la ilaha illallah, maka dijaminkan kita masuk surga. Ini nama bawa surga. Cocok baca la ilaha illallah. Iya kan? Sedang sakit, banyak baca itu. Bukan mengeluh. Kadang sedang sakitnya mengeluh saja. Berang panjang saja. Harusnya sedang sakit itu banyak zikir. Nah itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Sakit menggugurkan dosa itu maksudnya walaupun inyo sedang sakit, inyo tetap sholat. Walaupun inyo sedang sakit, inyo tetap ingat kepada Allah. Itu baru sakit menggugurkan dosa. Kau sedang sakit tak sholat, mah bisa gugur dosa, nambah dosa lagi lain. Oh, benar Ibu dengar, sakit itu menggugurkan dosa, benar kan? Ketika sakitnya tetap dia mengingat Allah. Sedang sehat saja dia ingat, sampai sakit dia ingat. Sedang sehat dia sholat, sakit dia tetap sholat. Maka itulah orang yang sakit yang menggugurkan dosa. Kalau sudahlah sakit, sholat indah, kira-kira gugur nak dosa pak? Itu bertambah dosa, nak sholat mah
Salat itu wajib. Baik Indonesia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu rajin Bapak Ibu baca la ilaha illallah. Jadikan sebuah hobi dalam lisan kita. Jangan yang lain-lain hobi. Yang hobi baca itu payah. Sekali mau carinya baca. Ya. La ilaha illallah baca. Seindah-indahnya kalau Bapak Ibu ingin punya target, sesuaikan dengan target kebiasaan Rasulullah beristighfar. Kata Rasulullah, la astaghfirullah al-azim al-yawm mi'atu marrat. Sungguh saya beristighfar kepada Allah dalam sehari semalam 100 kali. Yang seindah-indahnya Bapak Ibu setarakan dengan itu adalah targetnya. Minimal sehari 100 kali baca la ilaha illallah. Minimal. Tapi kalau lebih bau ya orang kacauan lah. Tapi yang yakin kalau Bapak Ibu bisa lah ya. Kesibukan tak ada. Paling sibuk-sibuk di rumah. Bolehlah pensiun, enggak ada kesibukan Pak. Berzikir supaya ada pensiun. Bu. Tinggal menunggu ada pensiun cair saja. Tidak ada mau zikir. Mudah-mudahan dengan zikir tadi bertambah dana pensiun kami itu. Mudah-mudahan. Baik yang dimuliakan Allah SWT, itu surat Muhammad ayat 11 itu. Untuk mengenali Allah lebih mendalam, lebih kita yakini, di antaranya sering membaca la ilaha illallah. Selain membaca secara lisan Bapak Ibu, kalau bisa tolong dipahami artinya. Jadi saya sedang baca itu kita sambil menghayati la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Jangan cuma saya membaca, saya pun tak membangkit dalam diri awak. Kau tak sudahlah kareh membangkit la ilah membangkit tak ada. Anjaklah suara santai tapi membangkit dalam diri orang. Itu namanya penghayatan. Sama Bapak Ibu baca subhanallah subhanallah subhanallah. Lisan saja berbunyi, tak ada bangkit dalam jiwa awak. Kalau membangkit subhanallah Allah Maha Suci ampunan kotor, subhanallah Allah Maha Suci ampunan kotor. Itu saya mau selesai zikir dong. Ini tidak merasa solehnya suci, sebab ini merasa kotor. Dan Maha Suci itu Allah. Itu alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Selesai sholat dia sadar dirinya. Ketika dipuji dia orang, di pujian itu dapat doa untuk Allah. Ini gagal Ustaz ini, alhamdulillah. Nyembalian ke Allah. Kenapa? Karena ini memahami kalimat alhamdulillah. Segala puji itu milik Allah. Ini raja mengenal nikmat alhamdulillah. Anda kadang gapan lu iyo ibu kena di mana di Makkah mana ada orang di Google ada itu. Kalau di Makkah membagi jauh berjalan kaki kami. Waduh aneh sedang membagi. Nah itu dikejar alhamdulillah. Karena nggak paham dengan alhamdulillah tadi. Ya Tadi paham dong. Saya apa yang terjadi? Dipuji tak dipuji, tetap dia alhamdulillah. Kadang ada orang tak dipuji berang, tak dihormati berang. Baik Indonesia Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama.
Kita harus meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua, sambungan daripada meyakini tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi ini satu paket Bapak Ibu. Kalau kita yakin Allah Tuhan kita, maka kita harus yakin Nabi Muhammad Rasulullah. Kalau ibu yakin Muhammad Rasulullah, maka tak boleh adu di dalam benak pikiran awak, tak boleh adu dalam hati awak bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bu, dia jangan ada. Kalau ada ibu pasobo, ada orang buya, ini pakai jubah putih sama buya, jangkauannya panjang buya, pecinya putih buya, solatnya rajin buya, solatnya waktu tak pernah tinggal berjamaah buya, solat tahajudnya hebat, solat duhanya juga demikian, puasa Senin Kamisnya jalan buya, Al-Quran di 20 juznya hafal buya. Nah apa saja buya, jo artinya hafal buya. Tapi ini mengaku jadi nabi buya. Wah, percaya deh bu. Ini apa Quran? Ngerjain sholat mengaku jadi nabi. Boleh tak? Sehebat apapun ibadahnya, kalau dia sudah mengaku menjadi nabi, berarti di situ imannya juga sudah rusak. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad itu khatimul anbiya, nabi penutup. Tak ada lagi la nabiyya ba'da. Tak ada nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang mengaku menjadi nabi, Bapak Ibu mohon maaf, wajib hukumnya kita tak percaya. Kan udah ada kejadian mulai dari tahun 2004, ya, ada namanya Ahmad Musoddek. Di mana dulu Pak? Cirebon nah. Kalau tidak salah, ngaku jadi nabi. Malah yang hebat lagi, ngaku anak Jibril. Nah, kan hebat, anak malaikat. Kan hebat. Allah. Jadi tak jadi Bapak Ibu yang model itu tak jadi, mengaku jadi nabi itu tak jadi. Oleh sebab itu ini antisipasi bagi kita sebagai orang yang beriman, sebagai umat Islam, mulai dari detik ini sampai akhir hidup kita, jangan ada lagi percaya kepada orang yang mengaku menjadi nabi. Sebab kalau kita percaya, berarti iman kita sudah rusak. Apalagi menjadi Tuhan. Kalau dulu pernah Fir'aun itu ngaku jadi Tuhan. Fir'aun. Wa qala ana rabbukumul a'la. Dan berkata, siapa yang berkata itu? Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang tinggi. Kecil Fir'aun. Maka Fir'aun bisa moditu Bapak. Sebab Fir'aun ko masuk ananyo punyo itu atas usaha inyo jelek. Tidak ada sampai poinnya ya Allah. Nah, jadi kalau ada manusia moditu menyombongkan dirinya, tidak ada kaitannya Allah. Ambo saja mau mencari biji segala macam itu Fir'aun. Tapi Fir'aun tahun ini modern. Jadi sebab itu Bapak Ibu, apa nak dapat awak libatkan Allah. Nah oleh sebab itu bentuk kita melibatkan Allah,
ketika kita dapat nikmat kita baca apa? Alhamdulillah. Malah Bapak Ibu selesai makan tuh baca alhamdulillah. Kenapa? Karena Bapak Ibu melibatkan Allah. Saya tak bisa makan kalau tak diberi rezeki oleh Allah. Saya tak bisa makan menyuan nasi kalau tak ada kekuatan dari Allah. Termasuk doa buka puasa ada. Allahumma lakasu wa bika aman wa ala rizqika atortu. Allahumma lakasuntu. Ya Allah, saya puasa untuk Kau. Wa bika amantu, dan saya tetap beriman kepada Engkau. Wa ala rizqika, dan atas rizki yang Kau berikan kepadaku, atortu, saya bisa buka puasa. Jadi begitu. Sehingga tidak ada kesombongan dalam diri kita atas apa yang kita dapatkan, tapi semua atas bantuan, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, sebagai bentuk kita yakin Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, mampu Bapak Ibu banyak baca sholawat. Kalau tadi yakin kepada Allah, banyak baca la ilaha illallah. Tapi kalau yakin Nabi Muhammad utusan Allah, banyak baca apa? Sholawat. Maka sholawat ibu ya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau boleh juga pakai Sayyidina. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa pakai Sayyidina? Bapak Ibu, jadi Sayyidina itu kalimat untuk mengagungkan, mu'azzam li nafsi, memuliakan. Contoh nih, ada ustaz mau pengajian, udah datang ustaz, terus protokol berdiri di sini. Kepada yang kita hormati, itu kalimat Sayyidina tadi itu sebenarnya al-mukarram. Kamala al-mukarram, al-ustaz. Ya kan sampai itu. Kepada yang kita hormati ustaz kita yang akan memberikan ceramah, Al-Mukarram Ahmad Bastari, misalnya gitu. Maka Al-Mukarram yang disabui di pembawa acara tadi itu namanya kalimat untuk memuliakan. Samananya ustaz tadi tidak minta dimuliakan dong, tapi di protokol menghormati itu mempunyai baca itu. Sama Nabi Muhammad tadi, Nabi Muhammad tidak minta dia awak dimuliakan, tapi dia awak sebagai umat Nabi Muhammad, maka kita mengagungkanlah. Engkau baca Sayyidina. Jadi boleh pakai Sayyidina, boleh kita. Ibarat betul, Bu. Ibu ribu itu dari Sayyidina, tidak ada masa puan dari Sayyidina. Ya kan? Ada orang ibu itu berdebat sepanjang hari di Sayyidina. Tak boleh Sayyidina, bid'ah, masuk neraka. Dan kecil kawan sama lah, tak tahu masuk neraka. Dan itu saya baca. Sama. Hanya bedanya nanti kalimat penghormatan saja. Baik yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Sholawat yang paling pendek Bapak Ibu baca supaya lebih mudah, lebih rutin Bapak Ibu baca sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baca situ di bawahnya. Ya. Ibu dipaham dong. Kalau yakin kepada Allah banyak baca apa tadi? La ilaha illallah. Kalau yakin kepada Rasulullah banyak baca sholawat.
supaya kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat. Yo, lepam tu. Man shalla alayya salatan, kata Rasulullah, siapa saja membaca salawat kepadaku 1 kali saja, falahu asyratun, maka baginya 10 syafaat kelak di yaumil qiyamah. Sekali wa baca tadi Pak sallallahu alaihi wasallam, besok di akhirat dapat 10 pertolongan awak dari Rasulullah. Kalau la ilaha illallah tadi berapa? 120. Sekali baca la ilaha illallah dapat pahala 120. Sekali membaca salawat sallallahu alaihi wasallam, besok di yaumil qiyamah dapat 10 syafaat atau pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Ibu, waktu menunjukkan jam berapa? Jam 6 lewat 3 balik. Barangkali itu saja dulu nanti aku sampaikan dulu tu. Dia apa nak dulu tu? Apa tadi? Baca la ilaha illallah. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam. Baca situ dulu. Itu dibawa pulang, kemudian kita amalkan. Itu saja kira-kira, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.